Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, melimpah di pangkuanku. Dengan sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, melimpah di pangkuanku. Setiap yang menabur dengan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Terlebih kita yang menabur dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kita pasti pulang dengan sukacita yang sangat besar. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai 30, 60, 100, bahkan 1000 kali ganda. Maka dengan sukacita kami bawa benih kami Tuhan, dan kami taburkan di ladang-Mu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, melimpah di pangkuanku. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik
Jemaat Betani Fresh Anointing dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Success people say, I glorify. Woo! Mari bagi beri bersama-sama kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang hebat, ajaib, dahsyat, luar biasa. Katakan haleluya, amin. Senyum depan belakang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Kasih jempol, beri senyum, saling menyapa satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah Mesbah Keluarga hari ini. Saya percaya malam ini malam yang luar biasa. Kita masih boleh mengalami Tuhan malam dengan dahsyat. Siapa nih Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan? Yang baru pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa melihat di dalam media Bapak Ibu Saudara ada teks lagu yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang malam ini tahu kau orang-orang yang dikasih dicintai Tuhan. Kasih anugerahnya tak pernah berkesudahan bagi kita. Itu yang kita mau renungkan, itu yang kita mau nyanyikan setiap hari. Kasih setianya lebih dari hidup bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur anugerah-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami. Hati-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir, tak pernah berkesudahan anugerah-Mu atas kami. Kami siap memuji menyembah Tuhan, kami habiskan pada Mesbah Keluarga yang luar biasa sepanjang malam ini. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami hebat, itu besar, berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah, bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari tangan terangkat sama-sama kita berkata, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan
Haleluya. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Dahsyat. Malam ke-110 kami Mesbah Keluarga. Dan kami sampaikan sekarang firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat lewat 3 media sosial yang ada untuk beribadah bersama-sama dengan kami hari ini dalam ibadah Mesbah Keluarga malam ke-110 atau juga ibadah World Revival Center. Biasa kita tiap Kamis ibadah WRC. Nah saudara, Anda bisa lewat YouTube, Anda bisa lewat Facebook, Anda juga bisa lewat Instagram, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah hari yang ke-110. Dan Bapak Ibu, setiap malam kita perjamuan kudus. Setiap hari kita perjamuan kudus. Kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Mari lakukan ini dengan iman. Halo? Ya. Lakukan dengan iman, saudara. Sebab Anda yang melakukan dengan iman, ini besar khasiatnya, besar kuasanya. Sementara Anda melakukan ini dengan iman, jangan saudaraku, hati saudara, pikiran saudara terganggu dengan berita, dan berita, saudaraku. Yang kadang-kadang itu memang menakutkan bagi saudara. Nuh juga sama. Kalau dia, makanya kenapa itu bahtera Nuh tidak ada jendelanya, sehingga tatapan Nuh hanya melihat ke atas, memandang ke atas, supaya Nuh hanya memandang kepada Tuhan saja. Sebab kalau ada jendela, katakan ada koran, ada televisi, ada apapun, itulah jendela mata saudara, sehingga Anda mendengar berita-berita, kabar-kabar yang menakutkan, saudaraku. Ya, saudara, tadi siang saya menjemput Harvest, saudaraku, ya, bersama untuk dengan revival dengan Chris, saudaraku, pulang dari terapi. Saya melihat, saudaraku, ada orang gila, saudaraku, di jalan Pajajaran. Dia santai sekali, saudara, tanpa masker, tanpa face shield, saudaraku, dan dia kayaknya nyantai saja gitu. Kemudian saya ngomong sama revival sama Chris, kayaknya belum pernah dengar ya orang gila mati karena corona ya. Iya, saudara. Kenapa? Karena dia nggak mikir, saudara. Ya, dia nggak mikir, saudara. Dia damai sejahtera saja menurut pikiran dia. Ya dia ngalami pokoknya nyantai saja. Dan kita belum pernah mendengar berita. Nah, kenapa dia nggak takut? Karena dia nggak tahu, saudara. Iya, dia nggak tahu. Ya, pikirannya nggak. Makanya dia nggak takut, saudara. Nah, ingat, Anda yang takut, dengarkan baik-baik. Anda yang takut, hati-hati. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ayub, apa yang kutakutkan, itu yang mendatangi aku. Apa yang kucemaskan, itu yang menimpa aku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, daripada Anda mendengar berita-berita buruk, berita-berita yang tidak baik, lebih baik Anda mendengar kabar baik. Amin. Apa itu kabar baik? Injil Yesus Kristus. Itu kabar baik. Amin. Kenapa, saudara? Waktu kita mendengar itu, kita punya keberanian, kita punya iman. Amin. Saudara, apapunlah, saudaraku, virus itu bagaimana, saya tetap mendeklarasikan Agung Takaryana dan seisi rumahnya dan seluruh jemaat Bethany Fresh Anointing dimanapun berada, tidak ada satupun yang tertular, tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang mati karena virus corona. Nah, pegang teguh firman Tuhan ini daripada Anda mendengar, melihat kabar-kabar yang menakutkan, saudara. Kenapa? Sebab dunia tidak semakin baik. Karena dosa, dunia makin hari makin buruk. Saudaraku, ya, dunia tidak semakin baik. Tahun 2021, ekonomi dunia tidak semakin baik. Tahun 2022, ekonomi dunia dan segala tetek bengek dunia tidak semakin baik. Tetapi, saudaraku, Injil Yesus Kristus tetap sama. Yesus tetap sama. Amen. Dia tetap Allah yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amen. Jadi jangan harapkan dunia tambah baik, jangan harapkan situasi kondisi tambah baik. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus tetap baik. Amen. Dia tidak berubah.
Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya, kebaikannya, anugerahnya, mujizatnya, perlindungannya, kemurahannya tetap sama, saudaraku. Baik, kita melihat, saudaraku, Yohanes pasal yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam versi FIYH, maksud pencuri datang ialah pertama mencuri, kedua membunuh, dan yang ketiga menghancurkan. Maksudku datang ialah memberi kamu hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Saya ulangi lagi, Yesus datang, ulangi sama-sama dengan saya, katakan, Yesus datang untuk memberi saya hidup dengan segala, angkat tangan semua, dengan segala kelimpahannya. Saudaraku, kapan hidup kekal itu dimulai? Bukan nanti di Firdaus, bukan nanti di surga. Sejak Anda menerima Yesus, Anda sudah masuk dalam rencana hidup kekal. Amin. Nah, Yesus datang untuk memberi Anda hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Jadi, saudaraku, hidup kekal diberikan kepada saudara dengan segala atributnya. Apa atributnya? Perlindungan. Apa atributnya? Kesehatan. Apa atributnya? Kemakmuran. Apa atributnya? Damai sejahtera. Apa atributnya yang diberikan kepada kita dengan segala kelimpahannya? Keuangan. Apa saja dengan segala kelimpahannya? Hidup kekal yang tidak. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini, orang yang hidup di bawah matahari, kita pengkhotbah kalau nggak salah ya, saudaraku, ada susah payah, ada macam-macam. Anda dan saya jangan hidup di bawah matahari, hidup di atas matahari bersama dengan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Ya, berita-berita di televisi, berita-berita di koran, berita-berita di internet, semuanya berita-berita buruk, saudaraku. Itu kalau Anda dengar, itu cara iblis. Dia datang untuk mencuri apa? Pertama, mencuri damai sejahteramu. Mencuri apa lagi, saudaraku? Kesehatanmu. Kalau udah damai sejahtera hilang, lihat saya. Kalau damai sejahteramu hilang, imunmu, saudaraku, apa? Menurun. Ya. Apa itu damai sejahtera? Kekuatan dari Allah untuk mengatasi kecemasan, kegentingan, ketakutan. Lah, kalau kamu baca ini, nonton ini, kemudian waduh, damai sejahteramu hilang, itu iblis ingin mencuri itu. Halo? Iblis ingin mencuri itu. Nah, begitu kamu udah dicuri damai sejahteranya, saudaraku, imunmu menurun. Kalau imun sudah menurun, saudaraku, kesehatanmu dicuri, sukacitamu dicuri. Apalagi kalau udah nggak ada damai sejahtera, sukacita dicuri, apalagi kesehatan dicuri. Saudaraku, Anda kerja juga susah. Akhirnya apa? Keuanganmu dicuri. Iblis mencuri, kemudian apalagi membunuh, dan terakhir menghancurkan. Iblis bisa pakai semua media untuk menakut-nakuti saudara. Bukan kita tutup mata tentang fakta yang ada. Maka daripada Anda membaca begitu, kenapa Anda nggak ikut program baca Alkitab sampai tamat 8 bulan ini? Saya sudah tamat Matius, Markus, sekarang ada di Lukas, bersama-sama dengan hampir 1000 jemaat. Baca Alkitab, program khatam Alkitab. Pak Yusuf Roni 6 tahun di penjara, 26 kali baca Alkitab. Saya baru beberapa kali, dan ini, saudaraku, dalam masa lockdown seperti ini, kita lebih banyak di rumah. Saya hanya mengajak jemaat untuk ayo sama-sama kita baca, kita kenali dia, kita tahu pribadi dia, kita tahu karakter dia, kita tahu kebaikan dia. Waktu kita membaca Alkitab ini, maka bacalah Alkitab, saudaraku yang belum bergabung. Lebih baik Anda terlambat daripada tidak sama sekali. Ikut bergabung, ada grup khatam 1, khatam 2, khatam 3, khatam 4, hampir 1000 orang, saudaraku. Ada juga beberapa orang yang keluar, saudara, mungkin nggak
Sudah nggak tekun lagi baca. Loh, saudara, Anda daripada baca, saudaraku, berita-berita dari grup WA, baca Facebook, statement-statement orang, saudaraku. Saudaraku, ingat baik-baik, ya, 10 dokter ahli virus akan punya 20 pendapat, saudaraku. Karena satu dokter punya 2 pendapat. Kita akan bingung mendengar begini. Nah, daripada begitu, saudaraku, dan itu semuanya nggak pasti. Artinya belum tentu yang ini benar atau yang saudara bisa yang jelas dari 10 itu belum tentu semuanya benar. Dan yang jelas, saudara, kalaupun ada yang benar 1, yang 9-nya mungkin salah. Begitu. Nah, kalau firman Allah iya dan amin. Katakan amin. Ini benar. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Pencuri datang, siapa pencuri? Iblis. Untuk mencuri damai sejahteramu, untuk mencuri sukacitamu, untuk mencuri apalagi semuanya. Setelah dicuri, dibunuh. Udah nggak ada damai sejahtera, stres, saudaraku. Hidup itu kayak kemurungsung, kayak udah nggak ada masa depan, nggak ada harapan. Lama-lama dihancurkan. Itu dia, ya. Tetapi aku datang, ini berita baiknya. Anda lebih senang mana? Berita baiknya berkata gini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Dengan segala kelimpahannya. Kelimpahannya apa? Perlindungan Tuhan. Semalam saya sudah sampaikan, Tuhan berkata pada Abraham, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu besar. Waktu kita nggak takut, upah kita besar. Saudara. Amin. Haleluya. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan. Ya, saudara. Maka saya baca-baca, saudaraku, saya baca-baca bukan dalam rangka apa, cuma cari data. Oh, belum ada ya orang gila yang mati kena corona, COVID-19. Belum ada, saudaraku. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, saudaraku. Mereka nyantai aja. Tadi saya lihat, makanya saya ketawa, saudaraku. Lihat dengan revival, dengan Chris, ada satu orang gila. Udah tua, saudaraku. Rambut gondrong dan sebagainya, ya. Udah menerawang begini ke atas, saudaraku. Ya. Orang, dia mungkin bingung lihat kiri kanan pakai masker. Dia nggak pakai masker, saudaraku. Nyantai saja. Tapi aman. Nah, saudaraku, lebih-lebih. Maka saya katakan gini, lebih-lebih kalau Anda memandang ke Tuhan. Selama Anda memandang salib, aman. Anda, saudaraku, damai sejahtera Anda kuat, damai sejahtera Anda melimpah, nggak dicuri, imunmu kuat. Imun kuat, saudaraku, ya. Selain imun, tetap iman. Makanya iman itu timbul dari mendengar firman. Baca nih firman, baca. Haleluya. Baca Alkitab sehari 5 pasal, saudaraku. Yang tadi yang mau bergabung, mumpung belum terlambat, mumpung belum selesai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau yang terlambat, kalau kami 5 pasal, Anda coba 8 pasal, sehingga nanti selesainya bareng-bareng, saudara. Ya, ini sudah kita keluaran pasal yang berapa? 18 ya atau berapa? 17 sampai 19. Kalau Lukas 14 ya? 10 atau 10. Ya, kira-kira begitu. Anda coba, saudaraku, kenapa? Waktu saya membaca lagi, saya lihat, waduh, luar biasa. Iman saya timbul, iman saya tumbuh. Karena iman saya tumbuh, imun saya kuat. Imun saya kuat, saudaraku, damai sejahtera ada mengalir. Saya mendengar berita-berita yang macam-macam, entah benar entah enggak, katakanlah benar, tetap saya nggak takut. Kenapa? Loh, saudaraku, sama seperti pada waktu saya mau ke Israel berkali-kali. Saat saya mau berangkat, saudaraku, saat sudah di sana, tiba-tiba ada di Gaza ada perang dan sebagainya, saya tetap damai sejahtera. Kenapa? Saya tahu Tuhan perlindungan. Nah, amin. Sama di tengah wabah COVID ini, percayakah Anda Tuhan perisaimu? Atau Anda takut? Dengar baik-baik, kalau Anda takut, bahaya, Bapak Ibu. Sebagai gembala BFA, saya katakan buat saudara, kalau Anda takut, Anda bahaya. Sebab apa yang kau takutkan bisa terjadi. Apa yang kau cemaskan bisa mendatangimu. Kalau engkau takut, saudaraku, dengar, berjaga-jaga
protokol, SOP yang diterapkan pemerintah, kudu, orang Sunda bilang, wajib hukumnya, lakukan. Ya kalau perlu saudaraku makan pakai masker, supaya dia kurus saudaraku ya. Mulut Anda pakai masker jadi nggak bisa makan. Saya pernah ada itu masker yang bisa pas makan tutup, nah begitu saudaraku, supaya aman boleh. Kalau ada masker model begituan, ya. Kalau pas apa, jadi kayak moncong burung gitu kan. Nah, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Anda yang bukan tim medis mau kemana-mana pakai APD boleh, saudaraku. Ya, iya, tapi panas saudaraku ya, apalagi kalau di Palu ya, di kota Palu pakai APD, Palangkaraya, Palu, Kalimantan, ya, Kupang, Jakarta, Pemalang, begitu ya. Panas, Anda pakai APD jalan-jalan, waduh sumuk saudaraku. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau silakan, saudara, no problem. Tapi lebih dari itu, dengarkan, percayakan perlindungan darah Tuhan Yesus, saudara. Ya, amin. Sebab apa yang kau takutkan bisa terjadi, apa yang kau cemaskan bisa mendatangi. Daripada kita takut, kita cemas, kita khawatir, lebih baik kita memandang pada salib Yesus. Amin. No, saudaraku, ya firman Tuhan kan kepada No, bukan kepada anaknya, bukan kepada mantunya, dan bukan kepada istrinya. Makanya saudaraku, bahtera No nggak ada jendelanya supaya anak, mantu, dan istri No nggak lihatnya. Sebab kalau lihat-lihat, waduh air bah, lihat petir menyambar, halilintar, buduk, saudaraku, mereka bisa ketakutan, mereka bisa ngomong ke No, Bapak, kata Sem, Ham, dan Yafet, Bapak itu bahaya di sana, No bisa koyak. Oleh karena itu saudaraku, pandang salib Yesus. Katakan amin. Yesus datang untuk memberi Anda hidup dan dalam segala kelimpahan, dengan segala kelimpahannya. Kelimpahan yang Yesus berikan pada saudara dan saya, apa? Kelimpahan hidup kekal, kesehatan. Sebab nama Yesus punya 5 arti. Yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemenangan. Amin. Yang keempat pembebasan, yang kelima kemakmuran. Berarti Anda terima Yesus, Anda terima keselamatan, Anda terima apa lagi tadi? Kesehatan, Anda terima perlindungan, Anda terima pembebasan, Anda terima kemakmuran. Katakan amin. Ini dia Bapak Ibu ya. Inilah kasih karunia yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Amin. Satu ayat saja malam ini saudara. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita perjamuan kudus, kita beritakan kematian Tuhan. Ayo bilang kiri kanan, jangan takut. Bilang istri, suami, anak, orang tua, jangan takut. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita, Tuhan memagari kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Udah ada yang amin. Amin. Haleluya. Amin. Semua yang di rumah katakan amin. Haleluya. Ambil kunci D. Lagu itu loh, tak usah ku takut. Nah, mari datang kepada Bapa. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Semuanya pakai berdiri di rumah saudara, dimanapun, menyembah di sini. Saat kita menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru. Kita datang dalam hadirat-Nya, ada perlindungan, ada bagiku. Ada bagiku.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Yes Lord, Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya. Katakan angkat tanganmu, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and sacrifice of praise. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and thankful heart. You are good, you are great, you are awesome in this place. I lift my heart, I lift my hand to worship you, the great I am. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.